Suamiku pulang bukan untuk kembali, melainkan untuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Alhamdulillah, ucapku senang dan dengan suara yang cukup keras membuat ibuku penasaran. Kenapa Rin? Kelihatannya senang banget. Tanya ibu. Ini bu, Mas Azam mau pulang. Aku senang banget. Jawabku, raut wajah bahagia tak bisa kusembunyikan lagi. Alhamdulillah, Azam pulang. Berarti lebaran ini kita bisa kumpul, kata ibuku. Iya bu, alhamdulillah. Kapan dia sampai? Tanya ibu lagi. Kata Mas Azam, kalau nggak siang sore bu. Jawabku, sesuai yang dikatakan oleh Mas Azam. Kalau begitu, besok pagi kamu masak. Masak yang banyak. Ucap ibu ikut bersemangat. Iya bu, kan sudah rencana mau masak. Lagian kan besok hari terakhir puasa bu. Jawabku. Iya, takutnya kamu gak masak banyak. Kan ada suamimu mau pulang, harus masak yang banyak. Kamu harus menyambutnya. Kalian sudah lama tidak bertemu, kata ibuku. Iya bu, siap. Ibu tenang aja. Malam ini tidurku begitu nyenyak. Bahkan aku senyum-senyum sendiri sebelum tidur dan setelah bangun. Aku bahagia banget. Sampai aku sering senyum-senyum sendiri. Ya Allah, jam berapa ini? Kulihat jam dinding sudah pukul 4. Buru-buru kubangunkan ibu untuk sahur bersama. Hari ini sahur terakhir. Semoga puasa lancar. Amin. Aku dan ibu sudah berada di meja makan. Kami makan sahur bersama. Setelah selesai, kubereskan langsung. Karena selesai sholat subuh nanti, aku mau langsung siap-siap masak. Ya, walau masih pagi, aku semangat banget. Takutnya nanti siang suamiku udah sampai. Aku malah masih sibuk di dapur. Kan gak enak banget. Apalagi kalau masaknya belum selesai, pastikan bau masakan belum sempat bebersih. Dibantu ibu, aku masak beberapa menu makanan. Ada rendang daging, opor ayam, sambal goreng ati campur kentang, dan gak lupa lalapannya. Ini semua makanan kesukaan di hari lebaran. Kali ini masak lumayan banyak, tidak seperti lebaran tahun lalu. Iya, suamiku merantau di pulau lain. Baru tahun ini dia bisa pulang. Kalau tahun kemarin dia kebagian tugas piket pas hari raya, jadi nggak bisa pulang. Aku seneng, sekarang suamiku bisa pulang. Aku bisa melepas rindu dengannya. Usia pernikahanku dengan Mas Azam baru 2 tahun. Baru 2 bulan menikah, dia memutuskan untuk merantau, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kerjaan di sini. Dan benar, memang setelah Mas Azam merantau, perekonomian keluarga kami membaik. Uang yang dikirimkan oleh Mas Azam sangat cukup, bahkan lebih. Aku juga bisa menabung. Bahkan tabungan sekarang ini sudah mencapai puluhan juta. Rencananya aku juga mau bilang sama Mas Azam nanti. Dia nggak usah merantau lagi. Karena tabunganku sudah cukup lah untuk buka usaha di sini. Rencana aku mau buka toko kue. Kebetulan, aku bisa membuat bermacam-macam kue. Keahlianku ini diwariskan dari ibu. Semoga Mas Azam nanti mau. Alhamdulillah, setelah setengah hari berkutat di dapur, akhirnya semua masakan kami sudah matang semua. Alhamdulillah, Bu, udah selesai. Leganya, kataku. Hela nafas lega benar-benar kunikmati saat ini. Aku semangat sekali karena menyambut orang yang spesial. Ya udah, kamu mandi Gi. Nanti suamimu sampai, kamu masih bau bawang, kata ibu. Aku pun tersenyum dan mengangguk. Aku mandi, lalu memakai pakaian terbaikku. Kupoles wajahku dengan sedikit makeup. Aku memakai perona pipi, lipstik, dan sedikit memoles alisku supaya terlihat lebih tegas. Parfum yang wangi tak lupa aku semprotkan ke seluruh badan. Sepertinya aku sudah cantik dan wangi. Semoga suamiku senang dengan penampilanku ini. Gumamku. Kulihat jam di ponselku, sudah menunjukkan pukul 3 sore. Tapi kok Mas Azam belum sampai ya? Kataku mulai cemas. Khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Baru saja akan menelponnya. Tapi tiba-tiba malah ada yang mengucapkan salam. Dan suara itu suara Mas Azam. Buru-buru aku berlari untuk membuka pintu. Ternyata sudah keduluan oleh ibu. Sudah sampai kamu nak?
Ucap ibu dengan lembut menyapa Mas Azam. Ya bu, baru sampai. Assalamualaikum. Ucap Mas Azam sekali lagi mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Jawabku dari dalam. Dan langsung suamiku itu melihat ke arahku. Dia bahkan sampai membeku sejenak. Menatapku cukup lama lalu tersenyum. Kamu cantik sekali. Ucapnya memujiku di depan ibu. Aku benar-benar malu. Ah kamu mas bisa aja. Malu mas aku sama ibu. Kataku. Kenapa malu? Gak usah malu. Ya udah. Ibu mau ke kamar lagi ya. Rasanya kaki ibu pegel banget. Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol silahkan. Ucap ibu begitu pengertiannya. Mas Azam langsung memelukku erat, mencium keningku lalu membawaku ke kamar. Untung kami sedang berpuasa. Kalau tidak, entahlah. Mungkin sudah lebih dari ini. Ya aku sudah sangat merindukan suamiku dan aku yakin Mas Azam pun sama. Mas, gimana kabarmu? Kamu sehat kan mas? Tanyaku. Aku bakal sampai membolak-balik tubuh suamiku. Memastikan agar tidak ada sesuatu pun yang kurang. Sama seperti dia berangkat dulu. Aku baik-baik saja sayang. Lihatlah. Aku malah semakin gemuk kan? Tanyanya. Setelah kuperhatikan sih menurutku tidak. Biasa saja. Badannya masih sama ketika dia berangkat dulu. Tidak tambah gemuk. Biasa aja mas. Kayaknya sih nggak naik mah ini. Jawabku. Apa iya sih? Tapi aku merasa gemukan loh. Lihat pipiku. Ucapnya sambil memegangi pipi dan bercermin. Iya mas, biasa aja. Lihat, lenganmu juga masih segini. Ucapku sambil memegang lengannya. Ah kamu bisa aja sih. Oh ya, kok dari luar tadi aku sudah mencium bau masakan sih? Apa kamu udah masak? Tanya Mas Azam. Udah mas, aku udah masak dari pagi. Saking semangatnya mau nyambut kamu pulang. Jawabku apa adanya. Ya Allah, kamu ini ya ada-ada aja. Padahal puasa-puasa gini kan capek kalau harus masak banyak. Kenapa nggak beli aja? Tanyanya. Enggak lah mas, aku mau kamu makan masakanku. Jawabku sambil tersenyum manis. Aku dan Mas Azam sama-sama merebahkan tubuh di kasur. Kami ngobrol santai. Mas Azam banyak menceritakan kegiatannya dulu di tempat kerja. Kamu seneng banget ya mas kerja di sana? Soalnya kamu betah banget. Sampai 2 tahun baru pulang. Ucapku menyindir. Ya maaf, aku kan begini juga demi kalian. Ucap Mas Azam. Iya mas. Oh iya, maaf ya mas. Kalau aku dan ibu malah jadi beban kamu. Sampai-sampai kamu harus merantau jauh dari aku, mas. Kataku merasa bersalah. Enggak, kalian bukan bebanku. Kalian itu malah tanggung jawabku. Sudah seharusnya aku bertanggung jawabkan terhadap kamu dan ibu. Kamu istriku. Dan ibu, ibuku. Mas Azam mengelus pipiku lembut. Masih sama perlakuannya, lembut dan romantis. Tak terasa maghrib sudah tiba. Kami semua membatalkan puasa terlebih dahulu. Barulah sholat maghrib. Setelahnya, kami buka puasa bersama. Mas, kamu harus makan yang banyak. Aku sudah capek-capek masak ini dari pagi. Ucapku sambil menyedokkan nasi 3 centong ke piring Mas Azam. Mengambilkan rendang untuknya, opor ayam, sambal goreng ati, dan juga lalapan. Ya ampun sayang, ini banyak banget. Jangan terlalu banyak. Ini buka puasa loh, bukan makan biasa. Katanya. Iya mas aku tahu, tapi aku pengen kamu makan banyak masakanku. Jawabku. Iya, ini saja ya. Aku habiskan deh janji. Mas Azam pun mulai makan. Dia makan begitu lahap. Rasanya hati ini puas ketika makanan yang aku buat dengan susah payah dimakan dengan lahap oleh orang yang spesial. Begitu juga ibu. Ibu terlihat begitu menikmati makanannya malam ini. Apa karena melihatku bahagia? Jadi ibu ikut bahagia juga? Entahlah, aku tidak tahu. Ibu senang banget Zam kamu pulang. Lihatlah Erin. Dari kemarin dia begitu excited. Sebelumnya nggak pernah loh dia dandan begini di rumah. Pas kamu pulang aja ini. Cantik sekali kan anak ibu? Ucap ibuku menggoda. Mas Azam langsung melihat ke arahku. Dia tersenyum. Aku malah jadi malu dan salah tingkah.
Apa sih Bu, biasa aja kok. Ucapku, aku benar-benar malu. Selesai makan, kami bertiga ngobrol santai di ruang tamu, sekaligus ruangan yang menjadi ruangan keluarga di rumah ini. Ibu banyak bertanya pada Mas Azam, dan suamiku itu menjawab dengan sopan. Semua pertanyaan ibu ditanggapinya dengan sangat baik. Aku senang melihat keakraban mereka berdua. Aku merasa menjadi keluarga yang sangat sempurna. Selesai Isya, kami keluar untuk melihat pesta kembang api yang dinyalakan oleh anak-anak di sekitar dan gema takbir yang saling bersahutan. Aku dan Mas Azam juga ibu takbiran bersama. Namun pukul 10 ibu sudah menguap. Memang biasa mah jam segini ibu sudah tidur. Ibu sudah ngantuk banget. Ibu tidur duluan ya? Pamit ibu pada kami. Iya bu, tidurlah, istirahatlah. Besok harus bangun pagi, kataku. Ya udah, ibu ke kamar ya, pamit ibu. Kami berdua pun mengangguk. Kini hanya tinggal aku dan Mas Azam. Namun, udara malam yang dingin membuat kami punya pemikiran yang sama. Mas Azam menarik tanganku masuk dalam rumah, lalu ke kamar dan mengunci pintunya. Tak perlu kujelaskan apa yang terjadi. Kami sudah 2 tahun tidak bertemu. Pastilah akan terjadi sesuatu malam ini. Kamu sudah minum pilnya kan? Tanya Mas Azam sebelum melakukannya. Aku mengangguk, padahal aku berbohong. Aku sudah ingin hamil. Aku gak mau menunda lagi. Lebih baik aku berbohong. Ya, kasus orang hamil meskipun sudah minum pil KB, itu kan banyak. Jadi, tak akan masalah jika nanti aku hamil. Lagi pula aku punya suami kan. Sebenarnya aku masih bingung kenapa Mas Azam masih ingin menunda kehamilan. Padahal, kalau punya anak itu kan semakin lengkap kebahagiaan keluarga ini. Kami berdua melakukannya dengan sangat bahagia. Ya, sudah bertahun-tahun, pasti rasanya akan beda. Sungguh sangat membahagiakan sekali. Setelah sekian lama aku menunggu, akhirnya aku merasakannya lagi. Paginya, aku dan Mas Azam bangun lebih awal daripada ibu. Ya gak enak aja lah kalau sampai ibu tahu. Ya walaupun gak masalah juga. Kami berdua sudah mandi. Bahkan sudah salat subuh juga. Sebentar lagi kami akan berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Iya, kalau di masjid gak muat, makanya dilaksanakanlah di lapangan. Rangkaian ibadah sholat Idul Fitri sudah selesai dilaksanakan. Kini tinggallah semua orang bersalam-salaman untuk saling memaafkan. Setelah selesai bersalaman, semua orang pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan keluargaku. Sesampainya di rumah, sebelum makan bersama, aku dan Mas Azam bergantian sungkeman ke ibu. Air mata mengalir deras. Tak dapat kubendung rasa haru ini. Begitu juga dengan Mas Azam. Pria yang sudah menikahiku selama 2 tahun ini juga ikut menangis. Maafin kami ya bu, kami masih banyak salah. Maafin kami, ucapku. Dan entah mengapa, kali ini Mas Azam menangis tidak seperti biasanya. Dia menangis sampai sesenggukan. Kalau biasanya menangis tapi tidak sampai seperti ini. Mas, sudah, kataku, mengelus punggungnya lembut. Terlihat Mas Azam begitu merasa bersalah. Tapi apa yang membuatnya sampai seperti ini? Atau mungkin Mas Azam terharu karena setelah sekian lama barulah bisa berkumpul dengan keluarga lagi. Mas Azam pun sudah berhenti menangis. Dia menghapus air matanya. Namun sesekali dia masih sesenggukan. Aku ke kamar sebentar ya, pamit Mas Azam. Aku pun mengangguk. Mungkin Mas Azam butuh waktu untuk menetralkan hatinya. Tak lama kemudian dia sudah kembali dan bergabung bersama kami. Semua sudah siap untuk sarapan. Setelah sebulan berpuasa, ini pertama kalinya untuk sarapan lagi di pagi hari seperti ini. Kalau biasanya kan sahur masih di subuh hari. Masih dengan menu yang sama, dan rasanya masih tetap enak tentunya. Selesai makan, aku langsung membereskan dan mencuci piringnya. Sementara Mas Azam pamit mau istirahat di kamar dulu katanya. Selesai cuci piring dan mengelap tangan, aku berniat menyusul suamiku di dalam kamar. Penasaran dari tadi dia belum keluar kamar juga, sebenarnya sedang apa dia? Iya, kamu sabar. Aku pasti akan ceraikan dia.
Tapi tolong beri waktu dulu. Ini masih suasana lebaran. Terdengar dari luar Mas Azam sedang bicara dengan seseorang. Aku mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Apa maksudnya diceraikan? Apa Mas Azam mau menceraikanku? Aku panik. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mencari tahu dengan menguping pembicaraan Mas Azam dengan orang itu yang ada di telepon. Iya, aku pasti akan ceraikan Erin. Tapi tolong beri aku waktu. Aku sangat terkejut. Aku sampai menutup mulutku. Aku gak nyangka. Apa salahku? Kenapa aku mau diceraikan oleh Mas Azam? Tak ada masalah di antara kami. Bahkan tadi malam kami sangat bahagia setelah melepas rindu. Bahkan sampai pagi ini pun kami baik-baik saja. Lalu kenapa suamiku ingin menceraikanku? Karena tak tahan, langsung kudorong pintu itu, membuat Mas Azam terkejut. Dia berbalik dan menatapku, lalu mematikan ponselnya. Kamu mau ceraikan aku, Mas? Salahku apa? Tanyaku dengan air mata yang sudah mengalir. Kamu, iya, aku dengar semuanya. Sekarang jelaskan, kenapa kamu mau menceraikan aku? Apa salahku? Tanyaku dengan pilu. Iya, Rin, aku pulang emang untuk menceraikanmu. Jawabnya dengan terbata-bata. Apa maksudmu, Mas? Kenapa kamu semalam membuatku bahagia? Tapi hari ini, kamu bilang mau menceraikanku? Apa maksudnya? Emosiku sudah tak bisa dikendalikan. Aku berteriak, dan teriakanku mengundang perhatian ibu. Ada apa ini? Ada apa, Rin? Kenapa kamu teriak-teriak? Dan ibu dengar, cerai? Apa? Cerai apa? Ada apa ini? Tanya ibu dengan khawatir. Cepat, katakan Mas. Kalau memang kamu ingin menceraikanku, katakan di depan ibu. Jangan kamu tutupi lagi. Katakan saja. Tantangku. Baiklah, aku memang ingin menceraikanmu. Alasannya apa? Tanya ibu langsung menyahut. Apa salah anak ibu sampai kamu mau menceraikannya? Tanya ibu. Suaranya terdengar serak. Sepertinya ibu sedang menahan sesak. Apa kamu sudah punya perempuan lain? Tanyaku. Pria itu mengangguk, pertanda bahwa apa yang aku tanyakan benar. Dia benar memiliki perempuan lain. Ternyata 2 tahun merantau bukan hanya untuk mencari uang ya, tapi mencari perempuan lain juga. Teriakku emosi. Tidak, Rin. Tidak. Aku baru 3 bulan ini dekat sama dia. Jawab Mas Azam. Apapun alasannya, tetap saja salah. Kenapa kamu mendekati perempuan lain sementara kamu punya aku di sini? Selama ini aku setia, menjaga kehormatanku, menjaga harga diriku. Tapi apa yang aku dapatkan? Suamiku pulang, bukan untuk kembali padaku, malah ingin mengakhiri pernikahan. Hatiku sakit, Mas. Ucapku. Dadaku sangat sesak, bahkan sampai kupukul pelan, berharap sesak itu sedikit berkurang. Namun nyatanya, sama saja. Malahan semakin sesak. Maafkan aku, Rin. Aku memang salah. Aku hilaf. Ucapnya, hilaf? Hilaf seperti apa yang kamu maksud? Kamu sampai merelakan rumah tangga kita untuk hancur? Apa jangan-jangan kamu sudah tidur dengan perempuan itu? Tanya aku lagi. Ya, pikiran buruk sudah berputar di kepala ini. Dan Mas Azam, dengan pelan dia mengangguk. Ya, lagi-lagi dia mengangguk. Tuduhanku benar. Dia sudah tidur dengan perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar berkali-kali aku ucapkan dengan lirih. Begitu juga dengan ibu. Astagfirullahaladzim, Azam. Apa yang kamu lakukan, nak? Kenapa kamu hianati anak ibu? Ucap ibuku. Suara ibu bergetar. Ia memegangi dadanya. Sakit, ibu. Sakit. Ucapnya dengan berat. Lalu sedetik kemudian ibu terjatuh. Terjatuh di lantai. Lalu pingsan. Ibu. Aku berteriak memanggil ibu. Ibu bangun, Bu. Aku berusaha untuk menyadarkan ibu. Namun usahaku sia-sia. Ibu tak bangun.
Ayo kita bawa ibu ke rumah sakit, ucap Mas Azam. Dan aku pun setuju. Aku segera berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Untunglah, tetanggaku belum pergi. Pak, tolong, ibu saya pingsan. Aku memohon sambil menangkupkan tangan di dada pada tetanggaku. Apa? Pingsan? Ayo, ayo. Jawab Pak Roni tak kalah paniknya denganku. Beliau langsung memundurkan mobilnya, lalu diparkir di depan rumahku. Ayo mbak, Pak Roni sudah membuka pintu bagian belakang. Aku dan Mas Azam membopong ibu sampai masuk ke dalam mobil. Saking paniknya, pintu pun aku tinggalkan dalam keadaan terbuka. Tak peduli lagi. Yang penting sekarang keselamatan ibu yang nomor satu. Ya Allah, selamatkan ibu. Aku terus berdoa dan berharap. Pak Roni melajukan mobil dengan kecepatan cukup tinggi. Hingga 20 menit kemudian baru sampai di rumah sakit. Ya, jaraknya memang lumayan jauh. Itulah yang membuatku sangat khawatir. Ibu langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Kenapa lama sekali dokternya? Gimana keadaan ibu? Ucapku benar-benar panik dan khawatir. Bahkan aku sampai mondar-mandir di depan UGD. Rin, duduklah. Tunggu saja. Kita doakan semoga ibu gak apa-apa. Ucap Mas Azam. Dia menyuruhku duduk di sampingnya. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu sudah menceraikanku kan? Ya, bagiku, kata-katanya di telepon itu sudah mewakili kalau dia menceraikanku. Ditambah aku sudah tahu alasannya. Dia menceraikanku karena perempuan itu sudah dia tiduri. Aku tak sudi lagi. Andai semalam aku sudah tahu, mungkin aku tidak mau melayaninya. Rin, bukan begitu maksudku, ucap Mas Azam. Udahlah mas, pergi dari sini. Kamu bukan siapa-siapaku lagi, pergi. Teriakku. Aku tak peduli kalau itu di rumah sakit. Aku berteriak sesukaku karena sangat emosi. Sabar Mbak Erin, sabar. Jangan marah-marah. Kita doakan semoga ibu baik-baik saja. Ucap Pak Roni mengingatkanku. Saking emosinya aku sampai tak sadar begini. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter yang menangani ibu keluar. Namun raut wajah dokter itu terlihat sedih. Perasaanku semakin gak karuan. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Ibu saya baik-baik saja kan? Tanyaku sangat khawatir. Mohon maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, Bu Ami sudah meninggal. Itu terjadi karena beliau terkena serangan jantung. Ditambah ada pembuluh darah yang pecah. Mungkin ini efek terjatuh karena beliau pingsan tadi. Penjelasan dari dokter membuat duniaku seakan runtuh. Kakiku lemas tak berdaya, seolah aku kehilangan duniaku sekarang ini. Ibu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucapku dengan lirih. Rasanya tak sanggup mengatakan itu untuk ibuku sendiri. Aku hampir pingsan, namun tubuhku segera ditangkap oleh Mas Azam. Setelah menyadari siapa yang sudah menolongku, langsung ku tepis tangan itu. Tak sudi aku disentuhnya lagi. Jangan sentuh aku bukan istrimu, ucapku. Lalu aku menerobos masuk ke ruangan IGD. Suster sudah melepas semua alat-alat yang tertempel di badan ibu, lalu hendak menutup seluruh tubuh ibu dengan kain putih. Tunggu, teriakku. Ku peluk ibu, ku cium pipinya, berharap ibu akan hidup lagi. Ibu bangun, ucapku. Air mata terus mengalir, dan beberapa suster yang melihat keadaanku berusaha menenangkanku. Yang sabar ya Bu, kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Jenazah ibu langsung dibawa pulang. Hari itu juga akan langsung dimakamkan. Aku tidak menyangka hari raya tahun ini yang seharusnya menjadi hari raya paling bahagia karena kami semua berkumpul malah berubah menjadi duka. Kalau tahu seperti ini lebih baik kamu gak usah pulang. Dan langsung saja ceraikan aku saat kamu masih di sana. Itu mungkin akan lebih baik. Aku bisa bohong pada ibu kalau kamu masih merantau, walau sebenarnya kamu bukan suamiku lagi. Ucapku dalam hati. Aku mengatakan ini untuk Mas Azam. Seandainya seperti itu. Namun semua sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Dan ibu sudah pergi untuk selamanya. Para tetangga yang datang melayat untuk mendoakan kepergian ibu semua sudah pulang ke rumah masing-masing. Pasti mereka punya kesibukan karena memang ini masih hari raya pertama. Kamu ngapain masih di sini? Pergi.
usirku pada Mas Azam. Karena pria itu ternyata masih ada di rumahku. Aku tak sudi melihat wajahnya. Pergi, aku gak sudi lihat kamu di sini. Teriakku lagi. Aku gak akan pergi. Aku akan temani kamu sampai keadaanmu membaik. Jawabnya. Aku sudah baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Jawabku tegas. Enggak, aku gak akan pergi. Aku mau di sini. Katanya lagi. Karena geram, aku langsung masuk ke dalam kamar. Kubereskan baju-bajunya. Baik, baju yang masih ada di lemari ataupun baju yang memang masih ada di koper. Ya, koper itu belum sempat aku bongkar. Aku belum tahu apa isinya. Aku gak peduli. Baju yang masih tersisa di lemari, semua aku masukkan secara asal ke dalam koper. Aku gak peduli juga koper itu bisa ditutup atau enggak. Rin, jangan Rin. Aku mau kasih kamu sesuatu. Sesuatu itu masih ada di koper ini. Tolong jangan seperti ini. Beri aku kesempatan dulu, Rin. Ucapnya. Enggak ada kesempatan untukmu. Bawalah semua barang-barang yang kamu mau berikan kepadaku. Aku juga gak mau menerima. Sudah sana pergi. Aku gak sudi. Kudorong tubuh Mas Azam sampai keluar rumah. Kulemparkan koper itu ke teras. Lalu ku tutup pintu dan ku kunci dari dalam. Aku menangis. Menangis di meja makanku yang penuh dengan kue lebaran. Kue-kue ini adalah kue yang kubuat bersama ibu. Ibu senang sekali kue ini. Aku mengambil setoples kue yang berisi kastangel. Kastangel adalah kue favorit ibu. Ibu, sekarang kue ini pasti gak enak lagi. Karena udah gak ada lagi ibu yang biasa memuji kue buatanku. Ucapku lirih. Ya, kenangan manis bersama ibu masih jelas dalam ingatanku. Setiap sudut rumah ini aku selalu bersamanya. Memasak di ruang tamu, di kamarnya, di kamarku, di dapur. Semua masih ada kenanganku bersama ibu. Setiap sudut rumah mengingatkanku dengan ibu. Astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah yang terlalu meratapi semua ini. Sementara itu Azam, dia tak langsung pergi, melainkan mencari tempat tinggal yang tak jauh dari rumah istrinya. Lebih tepatnya mantan istri. Ya sebenarnya, sejak ia menyetujui untuk menceraikan istri pertamanya demi menikah dengan perempuan lain, Azam sudah menjatuhkan talak pada Erin. Sebenarnya yang mereka lakukan malam itu adalah dosa besar, karena keduanya tidak lagi terikat dengan pernikahan karena sudah jatuh talak 3. Awal mula kenapa Azam bisa mengalami masalah yang serumit ini, itu karena dia tak bisa menahan dirinya sendiri. Dia kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Gajinya sangat lumayan, meski profesinya hanya sebagai supir. Awalnya dia menjadi supir lapangan seperti yang lainnya. Namun, saat bosnya datang, dia malah tertarik pada Azam dan ingin menjadikannya supir pribadi. Disitulah awal mula kejadian. Azam tak hanya menyupiri bosnya, tapi juga mengantarkan putri bosnya kemana-mana. Mulai itulah, putri bosnya yang bernama Erika jatuh cinta padanya. Namun betapa kecewanya Erika setelah tahu kalau Azam sudah punya istri. Namun yang namanya spek pelakor tidak akan berhenti sampai di sana. Erika terus mencari cara bagaimana agar Azam bisa menjadi miliknya. Hingga Erika pun melakukan ini. Dia minum alkohol terlalu banyak, sehingga dia mabuk berat. Karena tak kuat jalan sendiri ke kamarnya, Erika meminta agar Azam memapahnya sampai ke kamar. Dan setelah mereka berdua satu ruangan, di sanalah Erika melancarkan aksinya. Dia sengaja menggoda Azam. Azam laki-laki normal. Walau, apa yang dia lakukan itu salah. Seharusnya dia bisa menolak. Namun dia malah menuruti hawa nafsunya sendiri. Erika mendekap Azam dengan erat. Hingga terjadilah pergulatan yang tak seharusnya di antara mereka. Azam yang sudah hampir 2 tahun tak menyentuh istrinya lagi menikmati permainan Erika. Dan sebulan setelah kejadian itu, Erika memberitahu pada Azam kalau dirinya hamil. Mau tidak mau, Azam harus bertanggung jawab atas kehamilan Erika. Papanya, yang merupakan bos Azam sendiri, marah besar ke Azam karena dia sudah lancang menodai putrinya. Mau tidak mau, Azam harus bertanggung jawab. Karena kalau tidak, Azam akan dijebloskan ke penjara.
Dia tidak mau hal itu terjadi. Namun, Erika tidak mau menjadi istri kedua. Dia mau menjadi istri satu-satunya Azam. Itu artinya Azam harus menceraikan Erin, istri pertamanya. Melalui ancaman dan juga di bawah tekanan, Azam pun terpaksa setuju. Ketika dia diminta dan dipaksa untuk menceraikan Erin, dia mengangguk. Itu artinya talak sudah jatuh kepada Erin. Azam sebenarnya sangat menyesali perbuatannya. Andai dia bisa mengendalikan diri, mungkin semua ini tak akan terjadi. Namun semua sudah terlambat. Kini rumah tangganya dengan Erin sudah hancur. Dan sangat yakin, Erin tak akan mungkin bisa memaafkannya. Sampai 7 hari kepergian mertuanya, barulah Azam baru kembali ke pulau di mana tempat dia bekerja. Dan akhirnya bertemu dengan Erika yang menjadi sumber masalahnya dengan Erin. Azam mulai mengingat kembali. Andai aku tak tergiur dengan gaji besar itu, pasti aku tidak akan bertemu dengan Erika. Gumamnya dalam hati. Di sepanjang perjalanan, rasa bersalah itu semakin menyerang Azam. Dan sebelum Erin kemarin mengusir Azam, ada satu kalimat yang Erin katakan dari hatinya yang paling dalam. Aku bersumpah, kau tak akan pernah bahagia. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Begitulah ucap Erin kala itu. Dan ucapan sumpah serapah itu terus terngiang di telinga Azam, berputar terus di kepalanya, membuatnya sangat takut. Ya, doa orang yang terzolimi akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat Azam semakin khawatir dan takut. Kini Azam sudah sampai di tempat ia bekerja. Kekasih sekaligus selingkuhannya Erika sudah menunggunya di sana. Padahal ini malam hari dan perempuan itu sedang hamil. Tapi dengan santainya dia keluar, seorang diri pula tak ada yang menemani. Kamu kenapa nekat? Ini bahaya untukmu. Ini malam hari dan kamu sedang hamil. Ucap Azam tak suka dengan kelakuan Erika. Aku kangen sama kamu, jadi aku mau jemput kamu sendiri. Kamu jangan marah ya. Kamu harus mengerti kalau aku kangen. Ucap Erika. Ya memang Erika sangatlah tergila-gila dengan Azam. Bagaimana tidak, pria itu masih muda dan tampan. Kulitnya juga bersih walau tidak putih. Pesona Azam benar-benar tak bisa dia lupakan. Sehingga Erika menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan pria itu. Dan akhirnya kesampaian juga. Kamu udah ceraikan Erin kan? Tanya Erika ketika mereka sudah berada di mobil. Azam hanya berdehem. Pertanda, memang apa yang diminta oleh Erika sudah dilakukannya. Makasih ya sayang, aku seneng banget. Oh iya, besok acara pernikahan kita loh. Kamu tinggal di rumah aja, biar gak kesiangan, kata Erika. Azam pun terkejut. Sebelumnya, Azam tak diberitahu hal ini. Dia pikir masih ada beberapa waktu untuk dia menyiapkan diri. Namun ternyata, besok malah acara pernikahannya dengan Erika. Kenapa aku tidak diberitahu? Katamu masih lama. Lalu ini apa? Tanya Azam emosi. Aku gak mau menunggu lama lagi, sayang. Aku mau kita secepatnya menikah. Itu lebih baik kan? Aku juga gak mau nanti perutku semakin membesar. Bisa malu, katanya. Azam pun hanya bisa menghela nafas. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Ya, lawannya bukan orang biasa. Lawannya adalah ayah Erika. Bosnya, orang yang berada. Jelas dia akan kalah. Lagian masalahnya, jika Azam memilih opsi, dia dipenjara. Dia pun harus tetap bertanggung jawab dengan Erika. Jadi lebih baik dia memilih jalan ini. Begitulah pikir Azam. Walau dia harus mengabaikan perasaan Erin yang sangat sakit. Besoknya, pernikahan antara Azam dan Erika berlangsung. Ijab kabul berlangsung dengan lancar. Walau raut wajah Azam sama sekali tidak bahagia. Malam pun tiba. Kini adalah malam kedua mereka di ruangan yang sama. Ya, setelah kejadian itu. Di kamar yang sama, di kasur yang sama. Apakah pria itu sanggup mengulang kejadian yang sama lagi? Namun bedanya kali ini mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Ya tentu, sebagai laki-laki yang normal dan memiliki istri yang begitu menggoda, Azam pun melakukannya lagi. Namun, yang ada di bayangan dan pikirannya adalah Erin, mantan istrinya. Bahkan tanpa sengaja, Azam menyebut nama itu di saat dia akan selesai. Tapi untungnya Erika tak mendengarnya.
karena dia juga menikmati apa yang dilakukan oleh Azam. Sebulan kemudian, akta cerainya dengan Erin sudah keluar. Dengan gemetar, Azam menerima surat itu. Dalam hati dia menyesal. Kenapa semua ini harus terjadi? Aku sebenarnya tak menginginkan perceraian ini. Maafkan aku, Erin. Ucap Azam dalam hatinya. Dan Erin juga menerima hal yang sama dengan Azam. Dia merasa lega. Karena sudah resmi berpisah dengan pria itu. Pria yang sangat dicintai, namun malah menyakitinya begitu dalam. Bahkan, semua ini terjadi, dia sampai kehilangan ibunya juga karena Azam. Rasa cinta berubah menjadi benci. Dulu saling mencintai, kini saling membenci dan mendoakan yang buruk. Begitulah yang ada di pikiran Erin. Hari-hari yang berat, Erin jalani. Setelah ibunya tiada, harinya semakin berat. Ditambah dia harus menghadapi masalah yang cukup besar. Andai ibunya masih ada di sini, pasti Erin lebih kuat. Karena ada seseorang yang selalu menguatkannya, memeluknya saat dia menangis. Tapi sekarang, Erin hanya bisa memeluk dirinya sendiri, menguatkan hatinya agar sanggup menghadapi cobaan yang begitu berat. Waktu terus berlalu. Erin memulai hidup barunya dengan berjualan kue. Kue basah ataupun kue kering dia terima orderan dari pelanggan. Ya saat ini dia harus mandiri, karena tak ada laki-laki yang bisa menafkahinya lagi. Namun saking asiknya Erin bekerja, sibuk membuat kue, dia tidak menyadari kalau sudah 2 bulan dia tak datang bulan. Erin baru teringat setelah perutnya merasa kram. Kenapa perutku sakit? Apa mau datang bulan ya? Oh iya, aku sudah lama tidak datang bulan. Oh, mungkin ini mau datang bulan kali. Erin mengabaikan perutnya yang sakit dan kram. Dia terus lanjut membuat orderan pelanggan yang semakin hari semakin banyak. Apalagi hari ini, Erin mendapatkan 2 orderan kue ulang tahun. Dan customernya meminta kuenya rainbow cake. Tentu membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Erin berusaha untuk menyelesaikan orderannya hari ini. Walau perutnya semakin terasa sakit. Sore harinya, Erin sudah selesai. Tinggal menghias sedikit lagi. Menancapkan tulisan happy birthday ke kue itu. Alhamdulillah selesai juga. Gumamnya lega. Dan dengan susah payah duduk di kursi meja makannya. Sambil memegangi perutnya yang sakit, Erin berusaha kuat. Astagfirullah, kenapa sakit sekali? Kenapa nggak hilang-hilang sih sakitnya? Gumam Erin. Hingga ada seseorang yang mengucapkan salam. Masuk aja mbak. Waalaikumsalam. Jawab Erin dari dalam dan berusaha teriak agar yang di luar dengar. Loh mbak Erin kenapa? Kok kelihatan kesakitan gitu? Tanya seorang perempuan yang ternyata itu adalah pelanggan Erin yang hendak mengambil kue pesanannya. Perut saya sakit banget mbak. Tapi ini orderan mbak udah selesai kok. Kata Erin sambil menyodorkan kue yang belum sempat dimasukkan ke dalam plastik. Namun sudah terbungkus rapi di kotaknya. Oh gitu ya mbak. Apa mbak perlu bantuan? Apa perlu saya antarkan ke rumah sakit? Tanya perempuan itu merasa khawatir. Kayaknya iya mbak, tapi ngerepotin gak ya? Tanya Erin sungkan. Enggak sama sekali, saya bawa mobil kok. Perempuan itu meminta bantuan ke anaknya yang kebetulan ikut untuk memasukkan kue itu ke dalam mobilnya sekaligus membawa Erin ke rumah sakit. Tapi maaf mbak, saya nggak bisa nungguin. Saya langsung pulang ya, karena acaranya sebentar lagi mau dimulai. Kata perempuan itu pamitan, walau sebenarnya dia nggak tega ninggalin Erin sendirian. Iya mbak, nggak apa-apa, saya ngerti. Sekali lagi makasih ya mbak, saya udah ditolongin. Ucap Erin, masih sambil memegangi perutnya yang sakit. Sama-sama mbak. Jawab perempuan itu lalu dia pergi. Erin diperiksa oleh dokter. Setelah diberi obat, rasa sakitnya sudah sangat berkurang. Dokter, saya sebenarnya kenapa? Kok perut saya sakit banget? Tanya Erin. Ibu nggak apa-apa. Ibu sedang hamil. Usia kandungan ibu sudah 8 minggu. Jawab dokter itu dengan ramah. Erin terkejut. Apa? Hamil? 8 minggu? Erin mulai mengingat. Kapan terakhir kali dia berhubungan? Ya benar, 2 bulan yang lalu. Saat malam di mana suaminya pulang merantau. Ya Allah, kenapa engkau harus memberikan karunia ini di saat aku dan dia resmi bercerai? Ucap Erin lirih.
Saya beri vitamin ya bu, biar kandungannya kuat dan ibunya nggak lemas, ucap dokter. Erin pun mengangguk. Erin bahagia karena akan ada seorang anak yang menemani di saat dia kesepian. Tapi anak itu tak akan punya ayah, seperti anak-anak lain, karena dia dan suaminya sudah resmi bercerai. Apa perlu ku beritahu Mas Azam? Tapi nggak usah, dia sudah bahagia dengan istri barunya. Aku bisa kok berjuang sendiri membesarkan anak ini tanpa bantuannya, tekad Erin. Ya, Erin memutuskan untuk tidak memberitahu Azam tentang kehamilannya. Dia akan sembunyikan kehamilannya dari Azam. Erin akan membesarkan anaknya sendiri. Tak perlu bantuan dari Azam. Waktu terus berlalu. Kandungan Erika ataupun Erin sama-sama sudah semakin besar. Dipikir Erika setelah dia berhasil menikah dengan Azam, kehidupannya akan bahagia. Ternyata dia salah. Dari lubuk hati Azam yang paling dalam, dia masih sangat mencintai Erin. Bahkan setelah berbulan-bulan mereka menikah, Azam belum bisa mencintai Erika. Karena hal itu, Erika menjadi stres. Bukannya menjaga kandungannya dengan baik, Erika malah mulai lagi kebiasaan buruknya. Erika, kamu apa-apaan sih? Kok minum alkohol? Bahaya itu untuk janinmu, kata temannya mengingatkan. Aduh, gak apa-apa lah sekali-kali, aku lagi stres banget. Aku pusing banget, suamiku semakin sibuk setelah dikasih jabatan sama papa, katanya. Ya memang, setelah Azam menikah dengan Erika, Azam diberi jabatan yang cukup tinggi oleh papa Erika di perusahaannya. Tak lagi menjadi supir, melainkan menjadi manajer. Dan jika Azam sudah semakin mahir, maka akan diangkat lagi menjadi direktur utama. Itulah yang membuat Azam semakin sibuk sekarang ini. Bahkan dia tak ada waktu untuk Erika. Setiap hari mereka hanya bertengkar, karena Erika menuntut waktu Azam dan Azam tak bisa memberikannya. Erika terus meminum alko sampai dia puas. Tak hanya itu, dia juga ngudut, kebiasaan yang sudah lama dia tinggalkan namun dilakukannya lagi. Sudah jelas, alko dan ngudut sangat berbahaya untuk kandungannya. Namun tanpa ragu Erika melakukan itu, supaya bisa melampiaskan kekesalannya terhadap Azam. Tak merasa berdosa, Erika merasa biasa saja. Dan setelah itu pun tak terjadi apa-apa dengan kandungannya. Jadi Erika menganggap semua aman-aman saja. Padahal saat ini janinnya sedang berjuang dan berusaha bertahan. Dan waktu pun terus berlalu. Kini usia kandungan Erika sudah 8 bulan. Sementara di provinsi lain, usia kandungan Erin sudah 7 bulan. Kehamilan Erin terbilang lancar walau dia hanya mengurus dirinya sendiri, tanpa ada perhatian dari seorang suami. Erin tampak bahagia, ya walau ada beban pikiran sedikit di pikirannya, namun Erin bisa mengatasi semua itu. Ya, usia kandungan Erin dan Erika memang beda sebulan. Sebulan lebih tua usia kandungan Erika. Itu artinya, jika nanti anak mereka lahir, maka usianya hanya selisih 1 bulan saja. Erika yang sedang santai tiba-tiba merasakan perutnya yang sangat sakit, seperti orang hendak melahirkan. Padahal ini belum waktunya karena usia kandungannya baru 8 bulan. Erika langsung meminta bantuan pada asistennya. Erika dibawa ke rumah sakit, Azam pun ditelepon, begitu juga dengan ayah Erika. Mereka dengan cemas menunggu di luar, karena Erika terpaksa harus dioperasi lebih cepat, sebab takut membahayakan baik ibu ataupun janinnya. Erika melahirkan dengan selamat, walau bayinya harus diinkubator sampai keadaannya membaik. Namun, karena kebiasaan buruk Erika, bayinya harus mengalami kecacatan. Kaki bayi itu seperti tidak memiliki tulang, dan juga badannya sangat kecil, tidak sesuai berat yang seharusnya. Karena bayinya yang tidak sempurna, Erika tak mau melihat bayi itu. Bahkan dia tak mau menyusunya juga. Azam yang melihat kondisi ini dia sangat sedih. Putri pertamanya lahir dalam keadaan tidak baik-baik saja karena kelakuan ibunya. Kesibukan Azam membuatnya lalai mengawasi Erika. Tanpa sadar dia sudah membiarkan Erika berbuat seenaknya, hingga membuat anak mereka jadi seperti ini. Azam menyesal namun semua sudah terlambat. Namun mau seperti apapun keadaan anaknya, Azam sangatlah menyayangi anak itu. Azam pun mengazani putrinya, dan sering membacakan sholawat ataupun surah-surah pendek yang dia hafal.
Setelah beberapa waktu dan keadaannya cukup membaik, Erika dan bayinya diperbolehkan untuk pulang. Untunglah, bayi Erika dan Azam mau minum susu formula karena ibunya tak mau memberi ASI. Dan setelah 1 bulan lebih kelahiran anaknya Azam, Erin pun melahirkan. Dia melahirkan normal di usia kandungan 9 bulan 10 hari. Meskipun ini anak pertama untuk Erin, yang kata orang-orang akan susah, tapi tidak berlaku untuknya. Sakit memang, tapi semua diperlancar. Tidak lama Erin merasakan kontraksi. Hanya sebentar, lalu anaknya lahir. Ya, begitu adilnya Tuhan. Seseorang yang sudah dizolimi akan dipermudah dalam segala urusannya, seperti yang dirasakan oleh Erin. Sementara yang menzolimi, dia mendapatkan ganjarannya sendiri. Ingat ya bun, hati-hati dalam bertindak. Oke lanjut. Karena tak punya siapa-siapa, Erin meminta tolong pada perawat laki-laki untuk mengazani anaknya. Terlihat menyedihkan. Namun, Erin kuat. Sama sekali dia tidak menangis. Kalaupun dia menangis, bukan menangis sedih, melainkan bahagia. Karena bisa melahirkan putranya dengan selamat. Ya, anak Erin laki-laki. Tampan, sehat, dan sempurna. Erin memberi nama anaknya Alif. Setelah Erin cukup kuat, dia diperbolehkan untuk pulang. Di rumah, tetangganya sudah banyak yang menunggu. Ya, memang Erin tak punya siapa-siapa lagi. Tapi dia masih punya tetangga yang sangat baik dan perhatian. Bahkan mereka sudah menyiapkan makanan untuk Erin, menyiapkan kamarnya, membersihkan rumahnya. Dan perlengkapan bayi yang sudah dipersiapkan, sudah dirapikan dan disusun ke tempatnya oleh tetangganya Erin. Karena selama ini kan dia sibuk membuat kue, hingga belum sempat melakukan hal sepenting ini. Ya, memang berat. Erin seorang janda, dia harus cari nafkah sendiri di tengah kehamilannya yang sudah besar. Makasih ya ibu-ibu, saya sudah dibantuin, saya senang banget, ucap Erin. Sama-sama, kami juga senang bisa bantuin Mbak Erin. Sesama tetangga kita harus saling membantu kan, jawab salah satu tetangga Erin. Tak hanya di situ saja, mereka juga membantu mencuci pakaian Erin yang kotor bekas melahirkan. Selama 1 minggu mereka seperti ini. Mereka melakukannya secara bergantian. Sebenarnya Erin ingin menyewa seorang asisten yang bisa membantunya, tapi uang yang dimilikinya menipis. Takutnya nggak bisa bayar asisten kan kasihan juga. Setelah 1 minggu, keadaan Erin sudah cukup kuat untuk beraktivitas sendiri, mengurus anaknya sendiri, sekaligus membuat orderan lagi. Ya, mau bagaimanapun, Erin harus tetap kerja supaya bisa makan. Tabungan sebenarnya ada, dan dia berencana untuk membuka usaha itu. Namun tidak sekarang ini. Nantilah, kalau anaknya sudah agak besar. Sebenarnya Erin sudah ingin buka toko kue itu sejak lama, ketika baru bercerai dengan Azam. Namun karena beberapa hal, dia belum jadi melakukan itu. Malahan dia tahu kalau dirinya sedang hamil. Dia pun memutuskan untuk fokus dulu jualan di rumah. Nanti kalau sudah banyak pelanggan, barulah dia buka toko kue. Sementara itu, kehidupan Azam dan Erika, pernikahan mereka semakin kacau. Erika tak lagi menjadi istri yang baik seperti dulu. Kerjanya hanya marah-marah, dan dia tidak mau mengurusi anaknya sama sekali. Azam sudah jengah dan mulai lelah dengan Erika. Pah, kalau seperti ini terus, Azam gak sanggup. Azam rela kehilangan semuanya. Dan Azam akan bawa anak Azam pergi, ucap Azam. Ya sudah, kalau memang itu menjadi keputusanmu, bawalah anakmu itu. Karena apa-apa pun tidak bisa menerima cucu yang tidak sempurna seperti dia, ucap Papa Erika. Erika yang mendengarnya tidak terima. Ya, memang dia marah dengan keadaan ini, tapi dia tidak mau kehilangan Azam. Maaf Erika, aku gak bisa lanjutkan pernikahan kita. Kamu sudah berubah, kamu tidak mau merawat anak kita. Padahal kita menikah juga karena anak ini. Lalu untuk apa aku bertahan? Sementara kamu tidak mau merawatnya. Lebih baik rawat sendiri saja anak ini, ucap Azam tegas. Erika pun tak bisa berbuat apa-apa. Keputusan Azam sudah bulat. Dia meninggalkan semua yang sudah dia dapatkan selama ini. Fasilitas mewah, uang yang berkecukupan, semua dia tinggalkan. Yang dia bawa hanyalah pakaian, dan juga putrinya, serta sedikit uang untuk bekalnya. Sama, seperti Erin, Azam tak lagi punya orang tua. Keluarganya juga jauh di Pulau Sumatera. Sudah lama tak bertemu, jadi seperti orang asing. Kini tujuannya pulang adalah
tempat tinggal Erin. Ya walau dia tahu pasti dia akan ditolak. Namun Azam ingin memberitahu dan meminta maaf lagi pada Erin. Mana tahu Erin mau memaafkannya. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Azam sampai di depan rumah Erin. Suasananya sudah sangat berbeda. Dan Azam juga melihat ada jemuran baju bayi di sana. Apa Erin sudah menikah? Dan dia punya anak? Apa iya? Gak mungkin. Azam rasanya sangat cemburu. Dia berpikir kalau Erin sudah menikah lagi dan punya anak. Ya walau sebenarnya itu hak Erin juga kalau dia mau menikah. Tidak salah dan tidak berdosa. Walau ragu, Azam memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Assalamualaikum, ucap Azam. Dan tak lama pintu pun dibuka. Waalaikumsalam, jawab Erin dengan lirih setelah tahu siapa yang datang. Dan di tangan Erika pun dia sedang menggendong bayinya yang tertidur. Kenapa kesini lagi? Untuk apa? Tanya Erin emosi. Maaf Rin, maafin aku. Aku cuman mau minta maaf. Aku cuman mau kasih tahu kalau aku sudah bercerai dengan Erika. Ini anak kami, ucap Azam sambil memperlihatkan putrinya. Dan itu anak kamu? Tanya Azam sambil menunjuk ke arah bayi yang digendong oleh Erin. Iya, dia anakku. Kamu sudah menikah? Menikah lagi? Tanya Azam memastikan, namun dengan cepat Erin menggeleng. Lalu, ini anak siapa kalau kamu belum menikah lagi? Kamu mengadopsi anak? Tanya Azam lagi bingung. Ini anakku, anak yang aku lahirkan dari rahimku. Jawab Erin. Ayahnya siapa? Tanya Azam cepat. Erin enggan untuk menjawab. Namun, melihat anak Azam perempuan, dia tidak mau di masa depan malah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dia anak kamu? Jawab Erin dengan dingin. Apa? Anakku? Iya, dia anakmu. Malam itu, aku bohong. Aku tidak minum pil yang seharusnya aku minum. Aku bohong sama kamu, hingga membuat aku hamil. Dan ini anak kita. Jawab Erin terus terang. Jadi kamu melahirkan anak kita? Iya, ucap Azam. Erin pun mengangguk. Aku gak mau nanti di masa depan anak kita malah saling mencintai padahal mereka saudara. Makanya aku beritahu kamu. Padahal niatnya aku ingin menyembunyikan semua ini. Ucap Erin lagi. Azam tidak menyangka kalau dia punya 2 anak sekarang. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku, Rin? Aku akan bertanggung jawab terhadap anak ini. Maaf, aku sudah mengecewakanmu. Ucap Azam memohon. Erin pun akhirnya mempersilahkan Azam untuk duduk, kasihan, karena dia sedang menggendong bayinya. Setelah Erin lebih tenang, Azam menceritakan semuanya, dari awal hingga akhirnya dia sampai ke sini. Ya, anakku gak diharapkan oleh ibu dan juga kakeknya. Aku kasihan pada dia. Aku gak mau mentalnya hancur ketika dia sudah mengerti nanti. Cukuplah kami yang melakukan kesalahan ini hingga dia ada. Jangan sampai anakku menderita di masa depan. Ucap Azam, matanya sampai berkaca-kaca mengatakan semua itu. Lalu, kamu kembali ke sini untuk apa? Tanya Erin. Aku ingin tahu keadaanmu dan aku ingin kita kembali. Jawab Azam dengan ragu, namun dia akhirnya mengatakan dan jujur tentang perasaannya. Kamu mau maafin aku kan, Rin? Kita ada anak, Rin. Ada Alif. Ada Alif, anak kandung kita. Apa kamu tega pada Alif? Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar hilaf. Dan aku juga mohon. Aku mohon rawat Aisyah. Aisyah nggak bersalah. Akulah dan Erika yang bersalah. Aku yang bodoh. Aku mohon. Kasihan Aisyah. Azam terus memohon. Membuat hati Erin tak tega. Dia tak tega dengan gadis kecil yang ada di gendongan Azam. Gadis itu tampak cantik, walau kakinya tidak sempurna. Beri aku waktu untuk berpikir. Biarlah Aisyah di sini. Tapi kamu gak bisa tinggal di sini karena kamu bukan suamiku. Kamu carilah tempat tinggal yang gak jauh dari sini. Supaya kamu bisa merawat Aisyah juga. Ucap Erin. Iya Rin, aku setuju. Mulai hari itu, kesibukan Erin bertambah.
Selain mengurus Alif, dia harus juga mengurus Aisyah. Erin kasihan, Aisyah sejak lahir nggak pernah dapat ASI. Dan Erin pun menyusui Aisyah. Gadis kecil itu tampak senang dan tenang, bahkan dia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Setelah 1 bulan Aisyah di sini dan Erin merawatnya, dia mulai minta pendapat pada orang tua yang ada di sana dan beberapa tetangga yang dia percayai. Kalau menurut saya, kamu bisa kok rujuk sama Azam. Kan Azam gak pernah bilang mentalak 3 kamu kan? Dia hanya bilang mentalakmu saja. Berarti itu bisa jadi jatuh talak 1 ataupun talak 2. Kecuali pernah keluar dari mulutnya talak 3 kamu. Berarti kalian gak bisa rujuk sebelum kamu menikah dengan laki-laki lain dulu. Kalau memang kamu ingin rujuk, ya kami sebagai tetangga hanya bisa mendoakan yang terbaik. Tapi saranku, kamu harus buat surat perjanjian, Rin. Perjanjian pranikah. Ya misalnya kalau nanti suamimu berkhianat lagi, apalagi tuh konsekuensinya? Biar dia nggak macem-macem. Karena surat perjanjian pranikah itu sekarang penting. Usul salah satu tetangga Erin. Erin pun mulai menimang-nimang pendapat dari orang-orang yang dia percaya dan para tetangganya. Apa ya surat pranikahnya? Erin mulai berpikir. Hingga akhirnya dia menulis sebuah perjanjian. Jika suatu hari nanti Azam macam-macam dan melakukan pengkhianatan, maka Erin tak akan mengizinkannya bertemu dengan Alif dan juga Aisyah. Ya, dia memutuskan untuk membuat surat perjanjian itu saja. Karena Erin yakin Azam tak mungkin sanggup jika tak bertemu dengan anak-anaknya. Ya, dari lubuk hati Erin yang paling dalam, dia masih mencintai Azam. Apalagi ada Alif di antara mereka. Wajah Alif sangat mirip sekali dengan Azam. Ikatan batin di antara mereka juga kuat. Bahkan Azam bisa merasakan jika Alif sedang tidak enak badan. Itulah yang membuat Erin tak tega jika harus menjauhkan antara anak dan ayah. Mas, aku mau ngomong, ucap Erin hari itu. Ya, ngomong aja, jawab Azam yang sibuk menggantikan popok Aisyah dan juga Alif. Aku mau rujuk sama kamu. Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Erin yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh Azam. Azam menoleh. Dia tersenyum bahagia. Beneran? Tanya Azam tidak percaya. Erin pun mengangguk. Dan akhirnya mereka menikah. Kedua kalinya mereka menikah. Kebahagiaan itu terulang seperti mereka baru menikah pertama kali dulu. Namun bedanya sekarang, sudah ada 2 anak di antara mereka. Baik Erin ataupun Azam sama-sama bahagia. Kini keduanya mengurus Alif dan juga Aisyah bersama. Selain itu, Azam dan Erin sudah berencana untuk membuka toko kue impian Erin. Setelah berminggu-minggu merencanakan dengan matang, mereka pun hari ini sudah mulai buka. Disambi merawat 2 anak, mereka berdua bekerja sama, membuat kue, menjual, menyusunnya. Intinya semua dikerjakan berdua. Baru hari pertama, sudah banyak pelanggan yang datang karena memang pelanggan Erin sudah lumayan banyak. Apalagi sekarang mereka lebih senang karena tinggal datang kue yang mereka inginkan selalu ada. Tidak harus menunggu atau pesan dulu. Kecuali mereka ingin dalam jumlah yang banyak harus pesan terlebih dahulu. Kehidupan rumah tangga antara Azam dan Erin terlihat cukup bahagia. Walau bayang-bayang masa lalu dan kesalahan Azam masih terus saja berputar di kepala Erin ketika dia melihat pria itu. Namun perlahan, Erin berusaha membuang jauh-jauh pemikiran buruknya. Dia ingin menata masa depan yang lebih baik demi anak-anaknya. Ya walaupun Aisyah bukan lahir dari rahimnya dan memiliki kekurangan, Erin sama sekali tidak pernah membedakan antara kasih sayangnya dengan Alif dan kepada Aisyah. Dia memberi kasih sayang yang sama, perlakuan yang sama, dan juga cinta yang sama. Beralih ke kehidupan Erika setelah ditinggalkan oleh Azam. Perempuan itu, keadaan mentalnya semakin memburuk. Padahal, 2 bulan setelah ditinggal Azam, dia terlihat baik-baik saja. Melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ya aktivitas yang sangat tidak bermanfaat itu. Bermain dengan teman-temannya, ke klub malam,
minum alkohol, ngudut, dan melakukan apapun yang dia suka tanpa ingat waktu pulang. Papa Erika sengaja membiarkan mungkin putrinya butuh waktu untuk menenangkan diri dan mengembalikan mentalnya seperti dulu. Namun bukannya membaik, Erika malah seperti orang gila. Temperamennya buruk, marah-marah tidak jelas, mengamuk, padahal tidak ada yang menyebabkan dia marah. Malah pernah lagi makan, lagi asik-asik makan nih. Erika dengan penuh emosi melempar piringnya hingga pecah berhamburan. Setelahnya dia pergi dan menangis di dalam kamar. Dia depresi berat, sudah dibawa ke rumah sakit, bertemu psikiater, psikolog, tapi hasilnya belum terlihat. Dan ketika di luar rumah, Erika juga selalu membuat masalah, berantem sama orang, padahal orang itu tak buat masalah sama dia. Misal ada orang yang ngeliatin dia gitu, Erika marah besar. Dia merasa orang itu menghinanya, padahal tidak sama sekali. Dan rumor tentang mental Erika yang terguncang sudah tersebar kemana-mana. Itu membuat Papa Erika malu. Dia memutuskan untuk mengurung Erika di rumah. Dia pikir hal ini akan lebih baik. Namun bukannya membaik, Erika malah semakin gila. Karena tak pernah keluar kamar, kondisi kesehatan jiwanya semakin memburuk. Setiap hari di kamar dia selalu teriak-teriak, marah-marah, menangis, melempar barang-barang, mengamuk seperti orang kesetanan. Papa Erika sudah kehabisan akal. Dia membiarkan putrinya karena tak tahu lagi harus bagaimana. Mau dibawa ke rumah sakit jiwa, dia takut malu. Ya, itulah orang yang berada. Lebih mementingkan gengsi daripada hal yang lebih penting. Sekarang, semua hanyalah tinggal penyesalan. Tak ada gunanya, semua sudah terjadi. Keegoisan orang tua membuat Papa Erika harus merasakan semua ini. Ya, sebenarnya Erika bisa seperti ini juga karena papanya secara tidak langsung. Erika selalu dilarang dekat dengan pria ini dan itu. Banyak peraturan, banyak kekangan, banyak larangan. Papa Erika mau Erika itu dekat dengan pria yang setara dengan mereka. Namun Erika tidak suka dengan pria-pria itu karena mereka sibuk. Cenderung tak ada waktu untuk bisa bersama. Dan Erika malah lebih suka dengan pria yang santai, tidak terlalu sibuk, seperti Azam waktu itu ketika menjadi supirnya. Itulah yang membuat Erika nekat melakukan apa yang menurutnya benar, hingga terjadilah sesuatu di antara dia dan juga Azam atas rencana Erika. Papa Erika yang tak tahan melihat putrinya seperti ini memutuskan untuk membawa Erika ke luar negeri. Ya mungkin dengan keluar negeri orang tak akan ada yang mengenalinya. Dia bisa mengobati putrinya sampai sembuh. Kita doakan ya Bunda, semoga Erika lekas sembuh dan membaik kondisi mentalnya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah dan juga Alif tumbuh menjadi balita yang sehat dan lucu. Usia mereka sekarang sama-sama 3 tahun. Alif, meskipun dia adik, tapi dia sangat dewasa, bisa menjaga Aisyah dengan baik. Malahan, Alif sudah bisa loh mendorong kursi roda Aisyah. Ya, karena kaki Aisyah yang tak bisa digunakan untuk jalan, terpaksa dia harus menggunakan kursi roda untuk aktivitas sehari-harinya. Namun keterbatasan itu sama sekali tidak menghalangi keceriaan Aisyah. Dia jadi gadis kecil yang aktif, ceria, bahagia, penyayang, dan juga cerdas. Azam dan Erin yang merawat mereka dari kecil merasa bahagia dengan perubahan positif ini. Awalnya mereka sangat khawatir kalau Aisyah nanti akan sedih, namun ternyata mereka salah. Melalui bantuan Alif, Aisyah selalu merasa bahagia dan bersyukur, walau mereka belum mengerti betul semua itu. Sebagai orang tua, keduanya hanya bisa berharap. Semoga Alif dan Aisyah tumbuh sehat, bahagia selalu, dan bisa saling melindungi dan menjaga. Oke Bunda, demikian ceritanya sudah terlalu panjang, takutnya bosan. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.